menurut saya ini adalah sebuah prestasi yang diraih oleh para staf kami di Kementerian Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, para direktur dan semua staf bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun seringkali tidur di kantor. Sebut nama singkatnya, ya. Bapak Andreas, Wakil Ketua Komisi 13 yang saya hormati, Pak Sugiat, Wakil Ketua Komisi 13, dan para anggota Komisi 13 dan dari masing-masing fraksi yang saya hormati dan saya muliakan, serta para hadirin sekalian. Saya merasa bangga dan bahagia dengan hari ini di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, karena kita bisa bertemu dalam suasana yang baik, tahun yang baru, tahun yang segar, juga untuk tahun yang dimana memberikan angin-angin perubahan bagi bangsa untuk 5 tahun yang akan datang. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 13 DPR RI, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kami datang menghadiri undangan yang disampaikan kepada kami. Semoga rapat hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi bangsa dan negara. Menindaklanjuti surat dari Wakil Ketua DPR RI nomor B3/PW.01/1 tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025 hal undangan rapat kerja. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan strategis Kementerian HAM terkait 5 hal yang sebagaimana disampaikan dalam undangan tersebut, yaitu rencana kerja kami dan apa yang kami sudah lakukan. Yang kedua terkait dengan pemberian amnesti. Yang ketiga terkait dengan perlindungan HAM terhadap warga negara Indonesia dan pekerja migran dalam dan luar negeri. 4, dampak penetapan PSN terhadap HAM masyarakat. Dan yang kelima, masalah-masalah aktual lainnya yang bisa muncul di dalam rapat kerja ini. Bapak pimpinan dan para anggota dan juga semua para pimpinan Kementerian HAM dan staf yang saya hormati dan saya muliakan. Ya, sesuai dengan mandat yang diamanatkan kepada kami, yaitu Peraturan Presiden Nomor 156/2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam asasi tahap 1, Presiden dan Wakil Presiden yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ya. Sehingga transformasi akses terhadap keadilan dan pengharusutamaan HAM termasuk melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara, menghapus praktek diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, memperkuat penegakan hukum,
memastikan kebijakan yang bersifat humanis, inklusif, perspektif gender, dan memprioritaskan upaya pemberdayaan dan perlindungan, dan memberikan jaminan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin, anak terlantar, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan dapat terlenggara dengan baik. Selanjutnya pada kesempatan ini Bapak Pimpinan dan anggota yang saya hormati, perlu saya jelaskan dan mempertanggungjawabkan dulu apa yang dulu saya janjikan. Dulu waktu rapat pertama, ya, ada beberapa janji yang perlu saya sampaikan. Ya. Saya berpandangan bahwa seorang pemimpin voice of accountabilities. Jadi kata-kata dan ucapan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi yang pernah saya ucapkan di hadapan parlemen yang terhormat, yang mulia, dan yang saya agungkan. Yang pertama tentang Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang baru. Pada saat keputusan Presiden melantik menteri dan wakil menteri, maka keputusan Presiden tersebut secara langsung itu meniadakan Direktorat Jenderal HAM. Maka pada saat hari pertama dilantik, stafnya cuma Menteri HAM dan Wakil Menteri HAM. Pada saat itu. Sementara staf Direktorat Jenderal HAM adalah staf transisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena staf kantor yang baru dan stafnya hanya 2 orang, maka kami bekerja secara maraton. Di minggu pertama itu juga kami telah menunjuk staf khusus menteri, 5 orang sekaligus. Minggu itu juga saya menunjuk pelaksana tugas harian, PLT, Sekjen, Dirjen, dan Inspektur Jenderal. Ya, karena berbasis pada keputusan Presiden 156. Jadi kami tidak menunda. Ya. Kemudian bulan November kami sudah menyelesaikan SOTK tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan tanggal 4 Desember 2024 ya SOTK untuk eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan 4 saya selesaikan, Pak. Jadi Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK. Menurut Menpan RB. Ya, jadi saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan 2 minggu pun bisa saya selesaikan. Dan saya memang sudah selesaikan. Dan Desember 2024, bulan Desember 2024, Eselon 1, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, semua definitif. Jadi nggak ada lagi PLT, semua definitif. Artinya apa? Kami 6 atau 7 bulan lebih cepat dari target tim transisi, yaitu Juni 2025, kami sudah menyelesaikan Desember 2024. Ya, menurut saya, ini adalah sebuah prestasi yang diraih oleh para staf kami di Kementerian Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, para direktur dan semua staf bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun
seringkali tidur di kantor. Hari ini saya tidak ingin membandingkan. Silakan bisa dilihat, kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan. Itu salah satu, menurut secara subjektif kami menilai itu sebagai sebuah kinerja yang baik. Terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Hak Asasi Manusia.